Foto bareng Jay Itzes dan Ivar Jenner, Ula Romeni siap bela timnas Indonesia. Jelang away ke Bahrain dan Cina, PSSI mungkin charter pesawat untuk timnas Indonesia. Kerjain Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, 3 stadion di luar Jawa yang bisa jadi kandang timnas Indonesia. Ditunjuk tangani Piala AFF 2024, saatnya Shin Tae-yong buktikan kualitasnya. Pemain timnas Indonesia rawan kena star syndrome, ini kata Nathan Choeaon. Foto bareng Jay Itzes dan Ivar Jenner, Ula Romeni siap bela timnas Indonesia. Penyerang FC Utrecht, Ula Romeni bertemu dengan 2 pemain timnas Indonesia. 2 pemain yang dimaksud adalah Jay Itzes dan Ivar Jenner. Saat itu, Venezia FC bertandang ke markas FC Utrecht, klubnya Ivar Jenner, di Stadion Galgenwaard, Kamis, 1 Agustus 2024, waktu setempat. Seperti yang diketahui, Venezia FC adalah tim yang dibela oleh Jay Itzes. Sementara Ivar Jenner memperkuat tim FC Utrecht bersama Ula Romeni. Ula Romeni banyak diisukan jadi talenta berikutnya yang akan memperkuat timnas Indonesia. Penyerang Utrecht berusia 24 tahun merupakan talenta keturunan Nusantara yang menjadi target berikutnya PSSI untuk dikonversi kewarganegaraannya. Usai laga, ketiganya diketahui berfoto bersama dalam satu frame. Belum bisa dikonfirmasi foto ini jadi sinyal positif dari Ula Romeni usai bertemu dengan 2 pemain timnas Indonesia. Jasa Ula Romeni sangat dibutuhkan untuk melalui ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama timnas Indonesia. Pemain 24 tahun tersebut bisa menguasai berbagai posisi di lini depan, termasuk striker. Meski begitu, PSSI masih belum memasukkan nama Romeni dalam daftar naturalisasi. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga menyebut bahwa ada 2 pemain yang masuk dalam daftar naturalisasi. 2 pemain tersebut berposisi sebagai bek dan gelandang. Selain itu, keduanya tidak masuk dalam daftar yang selama ini beredar di publik. Jelang away ke Bahrain dan Cina, PSSI mungkin charter pesawat untuk timnas Indonesia. PSSI sedang mempertimbangkan rencana untuk charter pesawat untuk mendukung laga tandang timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda bakal menyambangi Bahrain dan Cina. Pertama-tama, timnas Indonesia akan menantang tuan rumah Bahrain di Bahrain National Stadium, RIFA, pada 10 Oktober 2024 dan Cina di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, pada 5 hari berselang. PSSI kaget ketika Cina memilih berkandang di Qingdao Youth Football Stadium karena timnas Indonesia harus membutuhkan perjalanan panjang yang melelahkan dari Bahrain. Qingdao berjarak 6,5 jam dari ibu kota Cina, Beijing dan memerlukan penerbangan sekitar 1,5 jam untuk sampai di sana. Jika menggunakan pesawat komersial, timnas Indonesia kemungkinan harus menempuh perjalanan sekitar 30 jam dari Bahrain ke Qingdao dengan beberapa kali transit. Harga dari pesawat pun setinggi langit atau dijelaskan 9 digit rupiah atau 6 digit dolar. Arya tidak menjelaskan terkait maksud dari 9 digit rupiah, namun kemungkinan 900 juta rupiah. Kerjain Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, 3 stadion di luar Jawa yang bisa jadi kandang timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berat di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Satu di antaranya yaitu Cina. Cina akan lebih dulu menjamu timnas Indonesia. Skuad Garuda bakal bertandang ke Cina pada 15 Oktober 2024. Saat menjamu timnas Indonesia, Cina menetapkan Youth Football Stadium yang berada di Qingdao sebagai kandang. Padahal, jarak Qingdao dengan Beijing yang merupakan ibu kota Cina terbilang jauh. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir mengatakan, bila tim lain coba mengerjai timnas Indonesia, maka pihaknya juga dapat melakukan hal yang sama. Dalam arti, bisa memainkan laga kandang jauh dari Jakarta. Berikut 3 stadion di luar Jawa yang bisa jadi kandang timnas Indonesia saat menjamu Cina. 1. Stadion Papua Bangkit. Stadion yang berada di Kabupaten Jayapura, Papua ini dibangun untuk penyelenggaraan PON 2020 Papua. Cina pasti akan kelabakan jika harus bermain di sana. Pasalnya, Cina mesti melalui perjalanan super panjang. Cina terbang dulu ke Jakarta dan baru melanjutkan penerbangan ke Jayapura.
Stadion Papua Bangkit juga masih punya waktu banyak untuk melakukan pembenahan demi menjadi kandang timnas Indonesia mengingat pertandingan baru akan digelar pada pertengahan tahun depan. 2. Stadion Batakan. Stadion Batakan berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Stadion ini adalah kandang dari Persiba Balikpapan dan juga sesekali Borneo FC pada musim lalu. Stadion Batakan sangat layak untuk menjadi kandang timnas Indonesia, terutama kontra Cina. Bagi lawan, tidak mudah bermain di sana karena cuaca dan suhu yang lembab. Selain itu, amat jarang timnas Indonesia bermain di Pulau Kalimantan. Ini bakal menjadi kesempatan bagi warga Balikpapan dan sekitarnya buat mendukung skuad Garuda. 3. Stadion Mandala. Stadion Mandala juga layak dipertimbangkan. Kendati infrastrukturnya perlu diperbaiki, tetapi tempat ini pernah dipakai untuk Liga Champions Asia. Stadion Mandala juga terletak di Jayapura. Dengan begitu, Cina bakal menjalani perjalanan yang melelahkan untuk sampai di Papua dan akan menjadi keuntungan untuk timnas Indonesia. Namun, timnas Indonesia juga perlu mempertimbangkan berbagai kondisi jika berkandang di Stadion Mandala. Sebab, banyak pemain skuad Garuda yang berkarier di luar negeri sehingga memerlukan perjalanan yang panjang pula. Ditunjuk tangani Piala AFF 2024, saatnya Shin Tae-yong buktikan kualitasnya. Rumor tentang siapa pelatih timnas Indonesia yang akan diturunkan dalam Piala AFF 2024 terjawab sudah. Bukan Indra Syafri seperti nama yang sempat beredar di masyarakat, justru Shin Tae-yong yang mendapatkannya. Bagi Shin Tae-yong penunjukan ini dapat berarti banyak. Sebab dengan posisi sebagai pelatih Indonesia di ajang Piala AFF 2024, akan menjadi tempat yang pas untuk tunjukkan kapasitasnya. Sebab selama ini tropi selalu menjadi bahan serangan terhadap coach asal Korea ini. Raihan timnas di level Asia masih belum dianggap sebagai bukti kehebatan sang coach. PSSI sendiri telah menetapkan bahwa timnas U23 atau timnas B yang akan diturunkan. Hal ini mengingat di waktu yang hampir bersamaan, Indonesia masih disibukkan dengan ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Hal lain yang harus diingat, Shin Tae-yong sudah menangani Indonesia selama 4 tahun. Sebuah rentang waktu yang cukup untuk mengenali sepak bola Indonesia dengan segala perniknya. Maka bagi Shin Tae-yong untuk menyiapkan skuad bukan masalah yang berarti. Dan lebih penting lagi, di kontrak keduanya ini, Shin Tae-yong pasti juga termotivasi untuk meraih Piala AFF sebagai pembuktian kualitas dirinya. Pemain timnas Indonesia rawan kena star syndrome, ini kata Nathan Choeaon. Fanatisme masyarakat tanah air terhadap sepak bola adalah suatu hal yang tidak perlu diragukan lagi. Situasi ini bisa menjadi dua mata koin yang berbeda bagi timnas Indonesia sendiri. Tak hanya berpotensi membuat para pemain banjir kritikan jika belum mampu menunjukkan performa terbaik. Namun juga rawan menyebabkan star syndrome apabila terlalu banyak menerima pujian. Mentalitas yang kuat merupakan tembok yang harus dibangun oleh setiap pesepak bola agar tidak tumbang saat dicaci, dan tidak terbang terlalu tinggi ketika dipuji. Hal tersebut diketahui dengan pasti oleh seorang Nathaniel Romeo Choeaon, gelandang Swansea City yang penampilannya selalu dinantikan oleh para supporter timnas Indonesia. Apalagi Nathan menjadi salah satu aktor dalam perkembangan pasukan merah putih sejauh ini, bahkan sempat menjadi tulang punggung bagi skuad Garuda Muda dalam gelaran Piala Asia U23 2024 lalu. Lebih lanjut, ia pun mengungkap cara jitu untuk menghindari star syndrome. Ketika Anda tampil bagus bersama tim nasional, orang-orang memunculkan ekspektasi, tapi kami harus tetap fokus, tidak boleh terpengaruh dengan apa yang ada di media dan sebagainya, kata Nathan.